Pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan akan menetapkan aturan terkait pembayaran tunjangan hari raya. Hingga saat ini, ada beberapa opsi yang mungkin akan dilakukan, yaitu sistem pembayaran THR dengan cara dicicil atau dibayarkan secara penuh. Lalu apa kerugian dan keuntungan dari kedua cara pembayaran tersebut? Sudah bergabung bersama kami Mira Sumirat selaku Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia atau ASPEK. Halo, selamat sore Mbak Mira. Selamat sore Mbak Dea. Ya. Dan bergabung juga dari luar studio ada Pak Darwoto, Ketua Advokasi Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo. Halo, selamat sore Pak Darwoto. Selamat sore. Ya, saya ke Mbak Mira dulu. Mbak Mira, hingga hari ini belum diputuskan ya soal sistem bayar THR 2021, sedangkan THR 2020 ada yang dibayar dengan sistem dicicil. Bagaimana dengan realisasi pembayaran THR 2020 kepada para pekerja di bawah naungan ASPEK? Ya, yang pertama surat edaran dari Kementerian Tenaga Kerja di tahun 2020 lalu masih menyisakan pekerjaan rumah yang belum selesai dari para pengusaha, yaitu belum dibayarkannya THR di tahun 2020 sampai saat ini. Ada beberapa kasus juga yang dia sudah melakukan perjanjian bersama atau melakukan PB antara pekerja dan pengusahanya untuk dibayarkan di bulan Desember di tahun 2020 THR-nya. Namun ternyata di bulan kurang lebih di Januari perusahaan itu malah tutup, malah nggak beroperasi sama sekali. Jadi memang luar biasa dampak daripada surat edaran THR dari Menteri Tenaga Kerja di tahun 2020 ini sungguh sangat masih menyisakan pekerjaan rumah yang para pekerja tersebut itu merasakan kerugian yang sangat luar biasa gitu Mbak Dea. Berarti ada yang dicicil, ada juga yang perusahaannya kemudian sudah tidak berbisnis atau bangkrut begitu, Mbak Mira? Iya, ada yang kalau bicara dicicil misalnya ya, kalau bicara matematikanya dicicil itu misalnya THR-nya ini hitungan matematika contoh saja. Misalnya THR-nya cuma 5 juta, lalu harusnya kan kalau dicicil misalnya 2.500.000, 2.500.000 atau berapa. Yang namanya dicicil ternyata bukan begitu, ternyata praktik itu ternyata dimundurkan dari bulan saat didapatkan bulan Mei 2020, ternyata itu dijadikan dibayarkan di bulan Desember di 2020 atau malah di bulan Januari 2021 baru dapat tuh kemarin. Malah ada yang parahnya lagi baru dapat saja di bulan April kalau nggak salah baru saja April 2021. Ini yang apa yang terjadi faktanya gitu Mbak Dea. Saya ke Pak Darwoto. Pak Darwoto, ini bagaimana sebenarnya keadaan para pengusaha di bawah naungan APindo? Ini tadi kita dengar Mbak Mira mengungkapkan bahwa masih ada yang dicicil bahkan di akhir tahun 2020 dan ada juga perusahaan yang harus selesai berbisnis karena sudah tidak mampu lagi menanggung biaya operasional. Ya, sebenarnya kan THR ini merupakan kewajiban bagi pengusaha sebagai tunjangan hari raya keagamaan. Ya, jadi sesuai dengan aturan itu memang harus ada dibayarkan dan menjadikan kewajiban. Ya, itu sih udah firm untuk urusan bahwa itu memang wajib, jadi wajib dibayarkan oleh pengusaha. Namun kita juga tidak memungkiri bahwa selama masa pandemi ini kan pasti ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Kalau yang mampu nggak ada masalah, pasti mereka membayar tepat waktu. Tapi kalau perusahaan yang memang betul-betul tidak mampu ya karena pandemi, nah ini kan juga harus dilakukan pembicaraan secara bipartit di tingkat perusahaan untuk mengatur mekanismenya gitu. Nah bahkan ini juga kita juga tidak menutup mata bahwa faktanya memang ada yang memang tidak mampu gitu. Kalau yang mampu nggak ada masalah. Nah kalau memang ada yang tahun 2020 hingga sampai sekarang itu juga itu menjadi PR bersama juga tiga pihak ya, pekerja buruh, pengusaha maupun pemerintah, karena kan adanya posko THR di setiap tahun tentu juga bisa membuat catatan-catatan dan perusahaan-perusahaan mana yang memang belum menyelesaikan kewajiban pembayaran THR itu sendiri. Tapi kalau kita lihat dari waktu ke waktu, saya yakin di tahun 2021 ini jumlah perusahaan yang mampu untuk membayar itu jauh lebih banyak dibandingkan yang di tahun 2020. Saya kira itu Mbak.
THR harus dicicil di 2020 karena kondisi keuangan perusahaan masing-masing. Mbak Mira, apakah sejauh tahun 2020 komunikasi intens dilakukan antara para pekerja dengan pengusaha? Karena kita tahu bahwa memang pada faktanya pandemi ini memang menggerus dunia ekonomi di tanah air bahkan di dunia. Ya. Seperti apa komunikasinya, Mbak Mira? Ya, jadi gini Mbak Dea, kalau saya sih melihatnya, tadi seperti disampaikan oleh Pak Darwoto, yang paling digarisbawahi adalah THR itu kan adalah haknya para pekerja ya sebenarnya, dan sudah diatur dan dilindungi dalam undang-undang. Nah, yang kedua gini, tidak usahlah maksud saya Kementerian Tenaga Kerja, Menaker dalam hal ini mengeluarkan surat edaran. Sudah ada aturan mainnya kok gitu. Jadi ketika memang sudah tidak mampu, dan kutip ya tadi Pak Darwoto sampaikan betul-betul tidak mampu ya, ada nih ajaklah berunding antara pekerja dengan si pengusaha gitu ya. Gak usah juga pemerintah negara dalam hal ini menguatkan dalam surat edaran, karena apa? Dampaknya itu loh. Apakah ketika ada surat edaran tersebut dijadikan ukuran, dijadikan acuan yang kuat banget bagi para pengusaha yang terutama yang nakal-nakal ya, quote and quote ya. Dan malah sampai-sampai level kelas BUMN, anak perusahaan BUMN yang notabene sesungguhnya dia mampu dan tidak terdampak, ikut-ikutan latah untuk kemudian memberikan THR kepada para pekerjanya itu cicil gitu. Ini konyol nih kalau menurut saya. Nah, ini kenapa bilang berkali-kali jangan dikeluarkan surat edaran, karena kalau bicara tentang mampu atau tidak mampu, silakan saja melakukan perundingan antara pekerja dengan pengusaha. Toh yang namanya pekerja itu sehari-harinya dia ngelihat komban ya, mereka melihat bahwasannya perusahaannya sudah tidak lagi beroperasi dan sebagainya, dia yang ngerasain gitu. Sama seperti halnya misalnya salah satu sektor yang paling berdampak ada sektor pariwisata perhotelan. Kota saya ada di perhotelan gitu. Nah, mereka dengan mata kepalanya sendiri itu melihat bagaimana yang namanya hunian itu kosong, sepi. Mereka juga tahu diri nggak bakalan juga minta yang THR dan lain sebagainya atau naik upah dan sebagainya. Tapi karena memang mereka paham betul ya bahwasannya operasionalnya juga sudah tidak memungkinkan, dan ini saya kira boleh betul-betul ada, jelas bukan mata dia. Tapi ketika misalnya ada surat edaran itu ya kasih perusahaan atau pengusaha yang nakal itu kemudian menjadi berikan hari di situ tadi, padahal dia nggak berdampak. Banyak perusahaan yang memang perusahaan sawit ya, perusahaan ekspor ini dia mampu, tetapi gara-gara ada surat edaran tersebut akhirnya mereka ya tidak mengeluarkan gitu. Ini yang saya soroti, kenapa yang surat edaran sudah diatur dalam undang-undang dan itu haknya pekerja. Yang kedua, tidak ada mekanisme. Kalau emang nggak mampu ya sudah sampaikan saja perundingan antara pekerja dengan usaha gitu, Mbak Dea. Ada mekanisme juga, silakan Anda keluarkan laporan keuangan Anda sebagai pengusaha sama berturut-turut merugi atau sanggup sebagainya. Saya 100% yakin para pekerja buruh itu paham betul tentang kondisi perusahaan itu, sehingga mereka juga nggak bakal nutup. Itu Mbak Dea. Asosiasi Serikat Pekerja ini sepertinya pesimistis dengan surat edaran di tahun 2021, tapi kemarin kita tahu bahwa ada statement dari Direktur Pengupahan yaitu Titus Yogaswistani bahwa ada opsi sebagian pengusaha bisa mencicil, ada juga pengusaha yang wajib full bayar THR. Bagaimana Apindo dengan keputusan atau setidaknya ini isyarat dari pemerintah soal mengatur THR ini pembayarannya? Ya, memang bulan Maret yang lalu ya, Lembaga Kerjasama Tripartit, LKS Tripartit, BP ya, itu memang membahas isu THR ini. Dan di dalam diskusi itu juga sudah didiskusikan dalam pleno LKS juga bahwa memang faktanya harus menjadi kewajiban ya bagi perusahaan untuk membayar THR itu. Kemudian opsi bagaimana perusahaan yang tidak mampu, ya memang kalau perusahaan tidak mampu ya harus dibicarakan secara bipartit, ya tidak serta-merta perusahaan sepihak, harus dibicarakan secara tripartit bahwa mengatur bagaimana pembayarannya, tapi bukan mengurangi di situ, memang mengatur bagaimana cara pembayarannya. Nah, seperti tadi yang Mbak Mira sampaikan juga bahwa pekerja tentunya sudah mengerti, sudah paham bahwa perusahaan ini akan mampu membayar sekaligus apa tidak gitu kan. Itu ada pedoman, makanya di dalam
kesepakatan LKS tripartit itu, rekomendasi LKS tripartit itu disebutkan bahwa perlunya pedoman, jadi supaya perusahaan-perusahaan yang memang nyata-nyata mampu dengan berdalih tidak mampu, nah itu tidak terbukti gitu. Nah makanya pedoman itu nanti harapannya adalah dari pemerintah membuat semacam surat edaran itu, sehingga mendeskripsikan kira-kira seperti apa, termasuk data-data ekonomi dan lain sebagainya gitu. Tetapi kita mendukung bahwa pemberian THR ini adalah merupakan kewajiban bagi pengusaha, dan ini sudah berjalan kan bertahun-tahun seperti itu gitu. Cuma tahun 2020 dan 2021 ini memang agak kondisinya khusus gitu. Ada pandemi. Kondisinya Kira-kira itu, khusus ya, kondisinya khusus, tapi pemerintah ini mengklaim sudah memberikan stimulus ekonomi, misalnya restrukturisasi hutang, kemudian juga subsidi pajak. Bagaimana Apindo menanggapi hal ini? Apakah ini dianggap sudah bisa meringankan sehingga kira-kira sudah berpikir THR 2021 mungkin saja bisa dibayarkan full begitu? Ya, kita juga berterima kasih kepada pemerintah telah memberikan stimulus, berbagai macam stimulus sudah diberikan ya. Dan kita harus tahu juga, paham juga bahwa struktur permodalan atau struktur keuangan perusahaan itu kan beda-beda. Kalau perusahaan-perusahaan yang besar, yang itu nggak ada masalah dia, bahkan secara keuangan mereka mampu, cash flow-nya mampu gitu. Tapi kalau perusahaan yang memang betul-betul tidak mampu, itu kan memang harus diakomodir di sana. Bukan berarti selama ini pemerintah memberikan bantuan ataupun stimulus ini terus semua bisa selesai. Faktanya juga memang sekarang secara bertahap kondisinya sudah semakin membaik. Itu kita harus apresiasi untuk kita bersama. Cuma untuk menuju kondisi yang lebih baik lagi ini masih perlu waktu, dan dilalahnya pas bulan April Mei ini waktunya bayar THR gitu kan. Nah, bagi perusahaan yang mampu nggak ada masalah. Tapi kalau memang betul-betul tidak mampu, diskusikanlah secara bipartit ya, bagaimana mekanisme, sepakati saja di sini. Kira-kira itu, Mbak. Baik. Saya ke Mbak Mirah terakhir. Mbak Mirah, apakah ada gerakan mungkin aksi demo begitu terkait dengan surat edaran yang besok rencananya akan dikeluarkan oleh Menaker? Ya, Mbak Dea. Ya, halo Mbak Dea. Ya, Mbak Mirah, apakah ada aksi yang akan dilakukan oleh Aspek menanggapi surat edaran dari Menaker? Ya, yang pertama ini karena terakhir tadi Mbak Dea sampaikan ya, bahwasannya sekali lagi jangan pernah pemerintah yang diwakili oleh Menaker mengeluarkan surat edaran tentang THR atau tidak dan lain sebagainya. Artinya janganlah mengulang kembali ya keburukan yang di tahun 2000 lalu, karena memang sekarang ini masih banyak pekerjaan rumah dan masih banyak perusahaan yang sama sekali tidak membayar, hanya janji-janji kosong gara-gara dampak daripada surat edaran yang sudah dikeluarkan tersebut. Yang kedua, tidak ada sanksi juga yang dilakukan. Harusnya pemerintah, Kemenaker fokus juga mengeluarkan atau mencari atau juga melihat memberikan sanksi kepada perusahaan atau pengusaha yang tidak membayarkan THR-nya yang sudah diwajibkan itu, ya, yang sudah menjadi haknya. Artinya ketika pengusaha yang nakal-nakal tersebut tidak membayarkan THR-nya, padahal dia mampu gitu ya, gara-gara surat edaran itu sekarang nggak ada sanksi sama sekali. Jadi hanya ada kayak penolakan, himbauan dan lain sebagainya. Ini sekarang belum ada. Lalu yang kedua, sekali lagi saya kira ketika pemerintah sudah memberikan stimulus yang luar biasa PNM kepada para pengusaha, perlu diingat Mbak Dea bahwa para pekerja buruh ini juga nggak dapat apa-apa selama pandemi COVID. Terus terang saja, ketika ada katanya bantuan sosial juga nggak dapat. Kawan-kawan pekerja buruh siapa bilang dapat. Jadi ada tapi hanya sedikit sekali gitu, dan hanya berapa kemarin kuotanya, katanya 500.000 paket sembako bansos dapat, ternyata yang tersalurkan hanya kurang lebih sekitar 8 ribuan paket. Artinya kemana sisanya? Ini juga perlu
juga akan mempertanyakan di luar itu tak pernah sama sekali kita menerima gitu atau ada stimulus yang lain gitu. Jadi artinya ini yang menjadi catatan-catatan penting seharusnya tidak boleh lagi berulang. Nah akibat itu kalau memang dipaksakan lagi ya terpaksa lah ya pastinya kalau buruh itu melakukan aksi paksa yang insya Allah di tanggal 12 besok kami lakukan di depan di Patung Kuda ngumpulnya. Baik, Itu Mbak Dea. baik. Akan ada aksi demo yang dilakukan oleh Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia atau ASPEK. Terima kasih Ibu Mirah Sumirat, kemudian ada Pak Darwoto dari Apindo sudah bergabung bersama CNN Indonesia Newsroom pada sore hari ini. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dea.